Ya, terima kasih ya. Pembahasan di Komisi Organisasi ini sangat dinamis ya, karena terkait dengan isu-isu keorganisasian. Eh, kita membahas dengan penuh kekeluargaan, sekalipun mungkin ya ada adu argumentasi cukup panjang terkait dengan isu-isu untuk perbaikan aturan organisasi, apalagi ini terkait dengan orang, terkait dengan kegiatan muktamar nanti, dan juga kegiatan yang muaranya adalah perbaikan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga organisasi. Walau demikian, pembahasan tetap dalam kondisi guyup bersama untuk mencapai tujuan, dan akhirnya semua pembahasan itu dapat disepakati secara musyawarah mufakat ya, tidak ada voting tadi itu. Apalagi Keputusannya terkait dengan pemilihan itu. ya, saya kira ada beberapa poin ya. Yang pertama misalnya terkait dengan penentuan ahlul halli wal aqdi, ketika ada yang mengusulkan perbaikan tata kelolanya, misalnya dari sisi jumlah dan sejenisnya, tetapi kemudian dengan pertimbangan kearifan mempertahankan apa yang selama ini sudah baik, dengan prinsip al-muhafadzah alal qadimi sholih, maka berlaku ketetapan yang sudah berjalan selama ini dengan model yang ditetapkan melalui Muktamar Lampung dan juga Muktamar Jombang sebelumnya. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa dinamika pembahasan di Nahdlatul Ulama itu, di samping kekuatan argumentasi, juga memperhatikan pandangan para masyayikh, pandangan yang mendasarkan pertimbangan spiritualitas di dalam mengambil keputusan dan juga kebijakan terkait dengan ketentuan perbaikan usulan di Ahlul Halli wal Aqdi. Misalnya itu diusulkan oleh PWNU Jawa Tengah, tetapi begitu ada masukan dari Majelis Masyayikh beberapa hari kemarin, maka secara resmi PWNU mencabut usulan tersebut, dan akhirnya prinsip al-muhafadzah alal qadimi sholih menjadi salah satu pijakannya. Hal yang lain tadi juga disepakati, ada 5 lokasi untuk alternatif diajukan untuk tempat muktamar ya, yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi NTB, Provinsi Sumatera Barat, dan juga Provinsi Jawa Barat, yang nanti akan dibawa ke pleno untuk memperoleh penetapan dan diserahkan kepada tim yang ujungnya nanti yang menentukan adalah Rois Am dan juga Ketua Umum. Nah, soal waktu, sebagaimana sudah ditetapkan di dalam surat keputusan pembentukan kepanitiaan Konbes dan juga Munas serta Muktamar, di dalam diktumnya juga sudah ditegaskan waktu muktamarnya adalah bulan Agustus 2026, dan ini juga menjadi keputusan rapat sebelumnya, dan itu nggak ada perbedaan. Saya kira beberapa hal yang terkait dengan keputusan organisasi itu mungkin yang agak signifikan. Hal yang lain adalah komitmen perbaikan kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini juga sudah disepakati secara aklamasi. Kemudian perbaikan penyusunan peraturan perkumpulan. Kemudian yang terkait dengan tata kelola tambang tadi juga sudah disepakati, dan sekalipun dinamis diskusinya, tapi ujungnya adalah kesepakatan dan juga kesepahaman. Dibuat sederhana. Yang pertama adalah pemastian bahwa seluruh aset yang terkait dengan usaha tambang itu adalah milik perkumpulan Nahdlatul Ulama, tidak individu-individu. Kemudian yang kedua, diorientasikan dan didedikasikan untuk kepentingan sebesar-besarnya kemaslahatan jamaiyah.
Jadi tidak untuk kepentingan individu juga. Karena itu terhadap proses pengelolaan tambang yang hari ini sudah berjalan dengan menggunakan badan hukum koperasi atau PT itu diminta untuk menyesuaikan tata kelolanya dengan memastikan bahwa kepemilikannya adalah kepemilikan perkumpulan, dan itu semua tadi sudah disepakati, disusun perkum dengan ketentuan peralihan masa penyesuaian itu hingga tanggal 15 Juli ya kalau nggak salah di 2026 ini. Terkait budaya, Prof? Apa? Demikian juga terkait dengan Dekdaya, ada komitmen bahwa dari sisi aset itu adalah punya jamiah atau punya perkumpulan Nahdlatul Ulama, dikelola secara profesional, transparan, kemudian akuntabel. Kemudian yang terkait dengan soal pemanfaatannya, nah ini juga ada ketentuan peralihan, dilakukan penyesuaian hal-hal yang mungkin memperoleh hambatan, itu dilakukan proses terobosan ya, semata untuk kepentingan percepatan dan juga modernisasi layanan, bukan hanya layanan persuratan tetapi layanan organisasi secara umum. Saya kira itu ya. Terkait ahwa ini, ahwa milik Rois Am atau ketua umum juga, atau Kenapa? ketua umum tetap voting pemilihan tinggi utama? Itu tadi juga sempat ada usulan, dan usulan itu juga sangat dinamis, responsi peserta juga bahkan saya hitung tadi sampai 16 masukan ya, hingga kemudian disepakati usulan itu dibawa ya dengan menyajikan ragam pandangan. Jadi kan ragam pandangannya ada yang tetap model pemilihan ketua umum seperti di Lampung, ada yang mengusulkan mekanisme itu dengan memilih sejumlah nama untuk calon ketua umum, kemudian diserahkan ke Ahwa dan Rois Am yang menetapkan. Usulan itu ada, dan itu juga bagian yang didiskusikan tadi. Kemudian ada perbincangan secara serius, hitung-hitungan maslahah mafsadahnya, hingga kemudian disepakati dua pandangan itu akan disampaikan di pleno nanti. Untuk ya. Ahwa ad hoc apa permanen atau sudah kolektif kolegial? Itu nanti juga terkait dengan pembicaraan mengenai kedudukan tahkimnya nanti. Jadi ada majelis tahkim yang tadi juga didiskusikan, apakah majelis tahkim itu diisi oleh dari Ahwa. Dengan demikian kalau diisi dari Ahwa berarti Ahwanya akan bertugas secara berkelanjutan, tidak hanya menetapkan dan memilih Rois Am saja. Itu masih dinamis juga. Masih menunggu besok ya? Karena itu kan terkait dengan ART. Kalau terkait dengan anggaran rumah tangga itu statusnya kan baru rekomendasi ya, jadi belum mengambil keputusan. Semua ini berarti nunggu pleno untuk kepastiannya. Apa sudah ada keputusan? Keputusannya nunggu pleno. Ini akan dibawa ke pleno ya, bahwa itu menjadi salah satu materi diskusi di sini ya. Ada beberapa hal yang sudah disepakati, tetapi ada beberapa hal yang juga disajikan apa adanya begitu. Pastinya berarti di pleno ya? Apanya? Pastinya di pleno Ya, hasilnya. semua hasil komisi kan nanti keputusannya di pleno sebagai keputusan sebagai keputusan hasil konbes dan juga munas. Nah, jadi kalau di komisi kan belum menjadi keputusan munas dan konbes, karena tugas kita adalah melakukan pendalaman, baru kemudian nanti di pleno itu penyampaian hasil komisi. Jika ada catatan-catatan maka akan ala perbaikan, jika tidak ya hasil komisi diterima gitu. Rangkap jabatan. Jabatan tadi kan sempat ramai itu pembahasan jabatan. Gimana keputusannya? Jadi Ya sebenarnya kan di dalam ART juga sudah dijelaskan ya. Jadi kalau soal rangkap jabatan dengan dalam pengertian menteri tadi lagi-lagi itu juga dibawa ke pleno, akan disajikan, disampaikan.
karena ini kan soal tafsir ya terkait dengan ART dan juga peraturan perkumpulan. Tadi muncul keinginan untuk melakukan sinkronisasi gitu.